Oke, oke. Ya, jadi eh, operasi elementer matrik. Nah, walaupun operasi ini operasi elementer matrik gitu ya, artinya kita boleh kenakan terhadap kolom, boleh kenakan juga terhadap baris, tetapi nanti pada implementasinya yang akan sering kita gunakan adalah baris. Jadi biasanya nanti akan lebih sering disebut operasi elementer baris. Walaupun terhadap kolom kita juga boleh melakukan itu gitu, tapi sangat-sangat jarang ya. Jadi, oke, mari kita lihat ada apa aja di operasi elementer matrik. Operasi elementer matrik itu sebetulnya hanya ada 3, jadi nggak banyak. Operasinya cuma 3. Saya perlihatkan sekilas dulu ya. Yang pertama adalah penukaran elemen. Kita boleh menukar elemen baris ke I dengan baris ke C. Atau demikian juga dengan kolom. Kita boleh kok menukar semua elemen di kolom 1 itu dengan kolom 3. Itu boleh. Itu operasi yang pertama. Lalu yang kedua, kita boleh mengalihkan elemen-elemen pada baris tertentu, baris ke I misalnya, dengan skalar yang tidak sama dengan 0. Jadi bebas, boleh bulat, boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif, boleh desimal gitu ya, tapi nggak 0 gitu aja. Dan itu kita boleh milih baris tertentu, baris 2 aja, atau baris 3 aja gitu ya. Demikian juga terhadap kolom. Terhadap kolom juga boleh. Kolom 1 aja, atau kolom 2 aja, atau kolom 3 aja gitu, dan seterusnya. Ya. Jadi operasi yang pertama kita bisa nuker elemen baris atau kolom. Kemudian operasi yang kedua kita boleh mengalihkan elemen kolom atau elemen baris dengan skalar sembarang asal tidak nol gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang paling sering digunakan karena ini agak khusus ini. Jadi seringkali kita menginginkan sebuah elemen matrik itu menjadi bernilai nol. Gitu ya, yang semula 5 misalnya harus menjadi nol. Padahal kita tahu mengalihkan matrik itu nggak boleh dikalikan dengan nol. Gitu ya. Jadi pengalinya itu nggak boleh nol. Maka bagaimana caranya supaya dia jadi nol? Nah, angka itu kan kalau dari angka I misalnya jadi nol, itu kalau nggak dikalikan ya dikurangi kan. Dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Maka dia jadi nol. Nah, ini juga begitu. Jadi, operasi yang ketiga, kita boleh menambah sebuah elemen baris ke I dengan sekian kali baris ke C. Jadi misalnya baris 1 itu nanti kita kurangi dengan 2 kali baris 2 gitu. Atau kita tambah dengan 3 kali baris ketiga gitu. Itu boleh. Biasanya tujuannya untuk menolkan gitu. Jadi elemen baris ke I nanti harus dikurangi dengan eh, elemen baris ke C yang dikalikan dengan skalar tertentu supaya nilainya sama dengan elemen baris ke I. Nah, kalau dikurangkan kan nanti jadi 0. Gitu ya. Ini yang paling sering dipakai. Ya, 3 itu. Jadi sekarang kita lihat satu persatu. Nah, penukaran elemen matrik ke I, matrik A dari kolom ke I menjadi kolom ke C. Simbolnya begini. Sorry, kita mulai dari baris. Simbolnya tuh begini. Kadang saya pakai, ada yang pakai R, row, ada yang pakai B baris, ada yang pakai H gitu ya, bebas. Tapi kalau saya kalau nggak R ya H, ya. Jadi ini simbol eh, H, I, J, I itu baris, J itu kolom. Ini maksudnya ditukar Apa? baris ke I dengan baris ke J gitu ya, atau kolom ke I dengan kolom ke J. Jadi simbolnya H, lalu ada 2 indeks I, J terhadap matrik A. Itu artinya baris ke I ditukar dengan baris ke J. Kita lihat ya, misalnya matrik A 3 kali 3 yang elemennya seperti ini, lalu terhadap matrik A ini akan kita lakukan operasi H12. Artinya baris 1 ditukar dengan baris 2. Jadi yang berubah isinya adalah baris 1 dan 2. Baris 3-nya tetap. Jadi ini baris 3 kita tulis aja biasa karena dia tetap, ya, dia nggak berubah. Nah, lalu baris 1 sama 2 ditukar. Ini ke sini, lalu yang baris 2-nya ke baris 1. Gitu ya. Itu aja sih. Ditukar aja gitu. Satu satu baris ditukar semua. Nah,
Demikian juga dengan kolom. Kolom sama dengan indeks IJ, cuma simbol simbol operasinya itu K. Ini kolom. Berarti kita lakukan operasi terhadap kolom gitu ya. Contohnya dengan matrik yang sama, kita mau lakukan K12 terhadap matrik A. Jadi kolom 1 ditukar dengan kolom 2. Yang semula kolom 1, maka setelah melalui operasi ini, dia menjadi ditempatkan di kolom 2. Demikian juga yang kolom 2. Setelah melalui operasi ini, maka dia akan menempati kolom 1. Bagaimana dengan kolom 3-nya? Kolom 3-nya tetap. Oh, ini saya salah ya. Ini 7 ya harusnya ya. Ini 7, ini 4. Gitu ya. Intinya kolom 3 tetap. Tuh. Mudah ya. Jadi hanya nuker aja. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Mengalihkan elemen baris ke I dengan skalar alfa tidak sama dengan 0. Jadi alfanya boleh sembarang, bebas. Semua bilangan real, bulat, pecahan, desimal, boleh. Asalkan bukan 0. Ya. Simbolnya bagaimana? Simbolnya, kalau kita memainkan elemen baris, maka pakai H kayak tadi. Kalau ditukar tadi tuh indeksnya 2, IJ, kalau ini tuh indeksnya 1 aja. Jadi HI pangkat alfa. Alfa ini adalah pengalinya. Jadi baris ke I dikalikan dengan alfa gitu ya. Contoh, baris 2 dikali min 3. Maka nanti semua elemen di baris 2 akan dikalikan min 3. Jadi ini menjadi min 6. 5 kali min 3 jadi min 15. 7 kali min 3 jadi min 21. Gitu ya. Baris 1 dan baris 3-nya bagaimana? Tetap. Ini enggak berubah. Ini enggak berubah karena operasinya terhadap baris 2. Ya, baris 1-nya tetap, baris 3-nya tetap. Itu terhadap baris. Nah, terhadap kolom kan boleh juga ya. Nah, terhadap kolom simbolnya K. Kalau tadi H, ini simbolnya K. KI pangkat alfa. Jadi misalnya kolom 2 dikali min 3. Jadi semua elemen di kolom 2 akan dikalikan min 3. Gitu. Jadi 1 kali min 3, 5 kali min 15, 0 kali min 3, 0. Gitu ya. Kolom 1 dan 3-nya tetap. Ya, itu operasi elementer yang kedua. Jadi kita boleh mengalihkan baris atau kolom dengan skalar tertentu yang tidak sama dengan 0. Saya kira ini juga tidak terlalu sulit. Nah, yang mungkin agak perlu ketelitian adalah yang operasi yang ketiga. Kita boleh menambahkan elemen baris ke I dengan alfa kali elemen baris ke C. Jadi nanti maksudnya begini, ini matrik A semula setelah melalui operasi ini, maka nanti elemen baris ketiga berubah. Jadi yang berubah elemen baris ketiga. Baris 1 tetap kita tulis dulu. Baris 2 tetap kita tulis dulu. Nah, yang berubah adalah baris 3. Jadi baris 3 ini tuh kalau ditulis begini. Ini saya tulis ini ya. H, ini H, lalu ini 31 berarti baris ketiga yang baru itu adalah hasil penjumlahan baris 3 lama dengan min 1 kali baris 1. Jadi yang dikalikan min 1 itu baris 1. Nah, itu tuh artinya begini. Bentar, ini saya besarkan dulu. Baris 3 baru itu maksudnya setelah melalui operasi itu ya, itu adalah dihasilkan dari baris 3 lama, jadi matrik awal
ditambah min 1 kali baris 1. Gitu. Jadi ini baris 3 baru itu adalah baris 3 lama dikurangi min 1 kali baris 1. Gitu. Jadi kalau kita tulis, ini saya pindah ke kanan aja ya, biar gampang ya. Nah, gitu. Nah, baris 3 lama itu berapa aja? 8, 0, 6. Berarti ini 8, 0, 6. Lalu plus, nih, plus min 1. Ini kalau belum lancar boleh dibuat eh, tabel bantuan seperti ini. Baris 1 itu berapa? 3, 4, 1, 4. Gitu ya. Nah, nanti ini hasilnya di sini 8 dikurangi 3 kan gitu ya jadinya. 8 ditambah min 3 ini jadi 5. Lalu ini 0 dikurangi 1 jadi min 1. Lalu yang ini 6 dikurangi 4 jadi 2. Nah, jadi baris ketiga yang baru nanti isinya 5 min 1 2 ini. Gitu. Ya, jadi kalau sudah hafal sih boleh begini. Baris 3 dikurangi baris 1 kan gitu ya. Berarti 8 dikurangi 3 5 masuk sini. 0 dikurangi 1 masuk sini. 6 dikurangi 4 masuk sini. Gitu. Tapi kalau belum hafal boleh pakai tabel. Ini kebetulan agak gampang karena pangkatnya min 1 jadi dikurangi. Tapi kalau pangkatnya misalnya 3 ya berarti 8 dikurangi 3 kali 3. Jadi 8 min 9 gitu ya. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk operasi yang nomor 3. Untuk operasi nomor 3 tapi untuk baris. Aman ya? Oke. Lanjut dulu. Kemudian operasi ini juga boleh dilakukan terhadap kolom. Sama, berarti ini simbolnya KIJ, indeksnya 2, lalu pangkat. Kalau tadi eh, baris atau kolom dikalikan dengan skalar kan indeksnya di sini 1 ya. KI pangkat alfa atau KJ pangkat alfa gitu. Nah, ini eh, indeksnya 2, jadi campuran simbol nomor 1 sama simbol nomor 2. Kalau yang simbol operasi 1 kan KIJ berarti ditukar gitu ya. Lalu simbol yang operasi nomor 2 KI pangkat alfa berarti kolom ke I dikali alfa. Oke, kita coba lagi ini. K32 pangkat 4. Artinya kolom ketiga yang baru itu dihasilkan dari kolom 3 lama dikurangi 4 kali kolom 2. Gitu. Jadi yang berubah adalah yang indeks depan ya, kolom 3. Nah, kolom 3 berarti 4 dikurangi 4 kali kolom 2. 4 min 4, 0. 7 dikurangi 4 kali 5. Jadi 7 dikurangi 20. Jadi min 13. 6 dikurangi min 4 kali 0. Jadi 6 dikurangi 0. Jadi 6. Gitu. Mudah kan ya? Oke, lanjut ya. Kita coba latihannya. Nah, misalnya kita punya matrik A, lalu matrik A ini akan mengalami deretan transformasi elementer. Sampai nanti hasilnya menjadi matrik baru, yaitu katakanlah matrik B. Nah, sekarang kita mau lakukan operasi itu. Ini kita tulis matrik semula
Salah ya. Ini 2 kali 2. Ini ya. 3, 4, 1, 3, 2, 0, 0, 1, 2, 1. Oke. Nah, pertama ini kita kenakan operasi H31 pangkat min 1. Berarti ini operasinya terhadap baris. Baris 3 dikurangi 1 kali baris 1 ya. Ini operasi nomor 3. Nah, ini saya copy aja. Berarti nanti yang berubah adalah baris 3. Baris 1 sama baris 2 tetap. Jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus. Gini ya. Ini nanti saya kasih warna merah. Biar kelihatan ini nanti operasinya. Oke. Baris 3 dikurangi baris 1 kali baris 1. Jadi 1 dikurangi 3. Ini min 2. 3 dikurangi min 1. 2. Ini 0 min 2. Lalu ini 1 min 1. Gitu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan. H2 pangkat 2. Berarti ini artinya operasi baris 2 dikali 2. Ya. Baris 2 dikali 2. Berarti yang berubah hanya baris 2. Saya kasih warna biru biar kelihatan. Ini hasil operasi itu. Jadi nanti ini yang berubah. Baris 2. Saya hapus dulu. Baris 1-nya tetap. Oke. Baris 2 dikali 2 berarti ini 8. Ini 2. Ini 0. Ini 4. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan H12. H12 itu berarti ditukar barisnya. Baris 1 ditukar dengan baris 2. H12. H21 juga sama ya. Bolak-balik boleh. Baris 1 dengan baris 2, berarti baris 3-nya tetap. Nah, ini yang kita hapus dulu. Baris 3 tetap ya. Oke, sekarang kita tukar. Ini 8. 2. 6. 4. Nah, baris satunya jadi di sini. 3, 1, 2. Ya. Kemudian lanjutkan dengan K1 pangkat 4. Berarti kolom 4 itu adalah hasil penjumlahan kolom 4 lama ditambah
1 kali kolom 1. Yang berubah kolom berapa? Kolom 4. Ini saya copy aja. Kolom 4-nya berubah. Ini K. Kolom 4 ditambah 1 kali kolom 1. Berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3 tetap. Yang berubah di sini. Nah, ini 4 ditambah 1 kali kolom 1. Jadi 4 tambah 8. 12. Kalau ini 1 ditambah 3. 4. 0 ditambah min 2. Gitu ya. Kemudian K3 pangkat 2. Berarti kolom 3 dikali 2. Berarti yang berubah nanti kolom 3. Kolom yang lain tetap. Di kolom 3 dikali 2. Ini berarti yang berubah ya. Ini menjadi tetap 0. Kalikan 2. Ini dikali 2 jadi 4. Ini dikali 2 jadi min. Nah, ini sudah. Ini matriks B. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah sekarang salah satu kegunaan operasi elementer itu adalah untuk mencari inverse matrik. Salah satu cara ya. Jadi minggu lalu kita sudah singgung untuk matrik inverse itu adalah matrik balikan, di mana kalau sebuah matrik dikalikan dengan inversenya, maka hasilnya adalah matrik I atau matrik identitas. Gitu ya. Nah, simbolnya matrik balikan atau inverse itu A pangkat min 1. Jadi kalau angka itu seperti misalnya inversnya 4 itu 1/4. Karena 4 kali 1/4 1. Inversnya 2/3 itu 3/2. Gitu ya. Jadi balikannya. Nah, bagaimana mencari inverse dari sebuah matrik? Minggu lalu di pertemuan pertama, untuk matrik ordo 2 kali 2 itu rumusnya ada. Jadi kalau kita punya matrik A yang berukuran 2 kali 2, misalnya elemennya A, B, C, D, maka inverse matriknya tuh bisa dicari dengan rumus seperti ini. Seper A kali D, jadi ini, ya A kali D, nanti dikurangi arah sebaliknya, B min C, dikurangi BC, jadi seper AD min BC, kemudian dikalikan dengan matrik. Nah, matrik A sama D-nya ini ditukar. Nih, B yang semula di sini jadi di sini, lalu yang B sama C-nya tetap posisinya, cuma dikalikan negatif. Jadi min B ini min C gitu ya. Itu nanti ketemu ordonya. Nah, kita coba ya. Cuman masalahnya itu kalau matriknya, rumus itu hanya bisa dipakai untuk matrik yang berukuran 2 kali 2 aja. Matrik yang lebih besar lagi kita nggak bisa pakai itu. Jadi harus dipakai menggunakan operasi elementer yang tadi kita pelajari dengan 3 rumus itu. Itu bisa digunakan untuk mencari inverse dari matrik. Nah, sekarang kita coba ya. Bagaimana caranya untuk mencari matrik yang lebih besar? Jadi, matrik yang kita punya, matrik A, itu diekspand, diperbesar. Nah, perbesarannya itu kemudian disekat. Jadi ini matriknya yang semula 2 kali 2 nih, disekat jadi menjadi 2 baris 4 kolom. Jadi ini A, ini matrik identitas. Lalu goal kita adalah mengubah supaya matrik A ini gantian dia jadi identitas, kemudian I-nya otomatis akan jadi inverse. Lalu bagaimana caranya supaya A ini jadi identitas? Dengan operasi elementer baris di sini. Jadi ini ada OEB, operasi elementer baris, atau OBE. Kalau beberapa buku ada yang menulis OBE atau operasi baris elementer. Tuh. Kita coba ya. Sorry. Nih, kita coba
matrik ini. Cari inverse matriknya. Kita pakai dua cara ya. Kita coba cara satu dulu. Cara satu itu matrik A inverse itu nanti sama dengan 1/7 dikurangi 4 kali 2. Lalu matriknya di sini 7 sama 1 dibalik, lalu 4-nya dikasih tanda min, jadi ini min 4, ini min 2. Tuh, jadi sekarang kalau kita hitung, ini 7 dikurangi 8, berarti min 1 ya, 1/min 1, ini artinya min 1, kali ini. Nah, ini kan berarti nanti matriknya adalah ini jadi min, ini plus, ini plus, ini min. Kita coba cek ya. Cek matrik A-nya, ini A kali Oke, kita coba. 1 kali min 7 ya, ditambah 4 kali 2, min 7 tambah 8. Lalu yang di sini baris 1 kolom 2, berarti ini barisnya 1, ini kolomnya ini. 1 kali 4 ditambah 4 kali min 1. Ya. Lalu ini baris 2 kolom 1, berarti baris 2 kolom 1, 2 kali min 7 ditambah 7 kali 2. Lalu yang sini baris 2 kolom 2, berarti 2 kali 4, 8, ditambah 7 kali min 1, min 7. Ini kalau kita hitung, 1, 0, 1, 0. Ya, identitas. Berarti ini adalah inverse-nya. Nah, sekarang kita mau coba cara kedua, yaitu dengan menggunakan operasi elementer baris. Cara 2, matriknya itu di-expand. Catat begini, ini 2 kali 2, yang sini juga 2 kali 2. Yang sebelah kiri matrik A, 1, 2, ini 7, ini 4. Lalu ini identitas. Identitas 2 kali 2 berarti ini 1, 0, ini 1, ini 0. Gitu ya. Nah, ingat goalnya yang ini, yang sebelah kiri, itu jadi identitas. Jadi kita hanya konsentrasi di sini. Nanti ini ikut aja, dia ikut kepake rumusnya gitu.
Tapi kita nggak usah konsen di sini, konsennya di sini ya. Ini tujuannya dijadikan identitas. Berarti ini nanti jadi satu. Kebetulan ini sudah satu. Lalu ini nol, ini satu, ini nol gitu. Nah, caranya mengenolkan adalah pertama di sini dulu. Lalu berikutnya sini. Terus naik ke atas gitu ya. Oke, kita coba ya. Pertama, ini kan sudah aman. Kalau sudah aman, berarti tinggal kita mengenalkan bagian bawah yang sini. Nih, baris kedua, angka dua ini mau dienolkan. Kalau dikalikan kan nggak boleh. Jadi harus dikurangi dengan dua, kan gitu ya. Jadi kita pakai operasi baris dua, karena sekarang kita mau mengisi baris dua, supaya jadi nol itu kan harus dikurangi dua. Dua itu, tapi harus melibatkan baris satu di atas. Angka satu supaya jadi dua, itu berarti dikalikan dua. Gitu. Jadi ini pivotnya eh, baris satu. Yang dienolkan baris dua dengan bantuan baris satu gitu ya. Pengalinya berapa? Pengalinya sebetulnya rumusnya begini. Kalau ini tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka pangkatnya min, pengalinya min. Nah, kemudian angkanya diperoleh dari dua yang bawah nih. Jadi yang mau dinolkan dibagi dengan pivot. Dua dibagi satu. Dua. Jadi baris dua dikurangi dua kali baris satu. Baris satunya kan tidak ikut operasi sini ya. Berarti baris satu kita tulis dulu aja. Karena operasi ini kan mengubah baris dua. Nah, sekarang kita lakukan. Baris dua dikurangi dua kali baris satu. Dua dikurangi dua kali satu. Berarti dua dikurangi dua. Nol. Tujuh dikurangi dua kalinya empat. Jadi tujuh dikurangi delapan. Lalu yang sini nol dikurangi dua kali satu. Dua. Satu dikurangi dua kali nol. Jadi tetap satu kurangi nol ya. Ini satu. Nah, udah. Ini sekarang sudah satu, ini sudah nol, sudah benar. Sekarang ini kalau identitas kan harus satu. Angka satu ini supaya jadi satu diapakan? Dikali negatif, dikali min satu gitu ya. Jadi baris dua ini dikali min satu ya. Nah, nanti baris satunya tetap, baris duanya yang berubah kan gitu ya. Baris tetap, baris dua menjadi kali min satu, nol tetap. Min satu kali min satu ini jadi plus satu. Min dua kali min satu ini jadi dua. Lalu satu kali min satu ini jadi min satu. Kita cek lagi. Ini sudah identitas belum? Oh, belum. Ini sudah satu, nol, benar, satu. Nah, tinggal mengenolkan angka 4. Mengenolkan angka 4 itu berarti baris. Jadi ini operasinya baris semua nih. Baris yang mau digantikan baris satu ya. Pivotnya atau baris pembantunya baris dua. Pengalinya berapa? Kayak tadi. Ini 4 plus ini min. Berarti pangkatnya nanti positif. Lalu 4 dibagi satu. 4. Jadi baris satu ditambah 4 kali baris dua. Baris satu ditambah 4 kali baris dua. Yang berubah siapa? Yang berubah baris satu. Jadi baris yang depan. Oke. Baris yang tetap adalah baris dua ya. Baris duanya kita tulis dulu. Jadi ini 0, 1, ini 2, ini min 1. Nah, sekarang baris satunya. 1
ditambah 4 kali 0. Ini tetap 1. 4, saya tadi ngelihatnya kok sini ya. Sini ya, maaf. Ini tandanya sama, jadi ini min. Baris 1 dikurangi 4 kali baris 2. Baris 1 dikurangi 4 kali baris 2. 4 dikurangi 4, 0. Lalu 1 dikurangi 2 kali 4. Jadi 1 dikurangi 8. Min 7. Kemudian 0 dikurangi 4 kali min 1. Jadi 0 min min 4. Jadi plus 4. Gitu. Ya. Nah, karena ini sudah identitas, maka ini otomatis yang ini yang matriks sampingnya, saya kasih warna biru ya. Ini jadi inverse-nya. Sama nih, ya kan? Gitu. Tuh, mau ini aja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, oke, kita coba bagaimana kalau 3 kali 3 sebentar ini determinannya berapa ya? Saya hitung dulu sebentar. 16 ditambah 30 ditambah 32 dikurangi 24 kurangi 40 dikurangi 8. Oke, kita coba ini. Kalau matriknya 3 kali 3 bagaimana? Sebetulnya caranya sama. Ini kan nggak mungkin pakai rumus ya. Jadi sekarang kita harus pakai operasi elementer baris. Kita coba. Pertama kita buat matrik yang diperluas. Kemudian ini berarti kita sekat 3 kali 3 dengan 3 kali 3. Ini 4, 2, 3, 2, 1, 2, 8, 5, 4. Ini matrik identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, gitu ya. Pertama, ini kan harus jadi 1. Ini matriknya saya ganti aja ya. Ini saya ganti 1 aja.
Gitu ya. Bentar, saya cek dulu ya. 16 kurangi 30. Karena kalau determinannya 0 itu nggak punya inverse. 16 ditambah 30 ditambah 16 dikurangi 24 dikurangi 40 dikurangi 8. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah mengubah angka 4 itu menjadi 1. Jadi baris 1 dibagi 4. Jadi dikali 1/4. Kan nanti ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 setengah ya. Angka yang kecil aja. Setengah. Lalu 8 dibagi 4, 2 bagi 4 1/4. Nah, udah ya. Ini sudah 1, berarti baris kedua dienolkan. Baris 2 dan 3. Ya, ini dienolkan, ini dienolkan. Satu-satu ya. Baris 2 dulu. Baris 2 pivotnya di baris 1. Ini angkanya sama-sama positif, berarti nanti di sini min, lalu 1 dibagi 1. Jadi ini min 1. Baris 2 dikurangi baris 1. Gitu ya. Oke, ini dari sini ya maksudnya ya. Jadi baris 1, baris 2 dikurangi 1, ini berarti 0. Sorry. Lalu ini dikurangi setengah, jadi setengah. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. 0 dikurangi 1/4, min 1/4. Lalu 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 0, 0. Oke, gitu ya. Sekarang baris 3. Pivotnya masih di baris 1. Jadi sekarang ini baris 3. Baris bantuannya masih di baris 1. 3 dengan 1 angkanya sama, berarti min. Lalu 3 dibagi 1, ini 3. Jadi baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. 3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 1/2. Berarti setengah ya. Lalu 4 dikurangi 3 kalinya 2. 4 dikurangi 6. Ini min 2. Saya salah ngopi. Ini baris 2-nya sudah sama dengan ini ya. 0. Ya. Di baris 1, baris 2, baris 3. Oke, yang ini 0 dikurangi 3 kali 1/4. Jadi min 3/4. Lalu 0 kurangi 0 tetap 0. 1 kurangi 0, 1. Ya. Oke, sekarang ini sudah 0. Ini 1. Berikutnya gantian di sini.
Ini harus 1 nih. Berarti operasinya adalah baris 2 dikali 2. Jadi ini baris 2 dikali 2. Ini saya copy lagi ya. Nanti yang berubah hanya baris 2. 0 kali 2, 0. Setengah kali 2, 1. Lalu 3 kali 2, 6. Min 1/4 kali 2 jadi min setengah. 1 kali 2, 0 kali 2. Udah. Berikutnya mengnolkan sini. Setengah ini supaya jadi 0. Ini saya copy ya. Nah, tinggal operasinya sekarang. Mengnolkan angka setengah itu. Berarti ini nanti baris 3 yang dinolkan. Pivotnya ganti. Sekarang sudah turun. Pivotnya di sini. Jadi kalau ini baris bantuannya di sini. Baris 1. Kalau ini baris bantuannya di tengah. Jadi pivot itu di sepanjang diagonal utama. Jadi ini baris 2. Mengenolkan baris 3 dengan bantuan baris 2. Pengalinya berapa? Kita lihat setengah dengan 1 itu sama tandanya. Jadi ini min. Kemudian setengah dibagi 1. Setengah. Jadi baris 3 dikurangi setengah kali baris 2. Yang berubah di baris 3 ya. 0 kurangi 0 tetap. Setengah dikurangi ini saya salah ngopi. Ya. 0 dikurangi setengahnya 0, 0. Setengah dikurangi setengah, ini 0. Lalu min 3 dikurangi setengahnya 6. Sorry, min 2 dikurangi setengahnya 6. Jadi min 2, min 3. Ini min 5. Kemudian min 3/4 dikurangi min setengah atau ditambah min setengah kali min setengah. Min setengah kali min setengah itu plus 1/4. Jadi min 3/4 plus 1/4. Jadi min setengah atau min 2/4. Kalau yang ini 0 dikurangi setengahnya 2. 0 dikurangi 1. 1 dikurangi setengahnya 0, 1. Gini. Kita cek lagi, ini sudah 1, 0, 0, 1, 0. Berikutnya, ini harus 1. Berarti, di baris berikutnya, saya copy, di operasi selanjutnya, kita akan mengenolkan angka min 5. Ini, kok mengenolkan? Menjadikan 1. Berarti ini harus dibagi 5. Jadi ini dikali min 1/5. Semua baris 3 dikali min 1/5. Maka ini jadi 1. Ini jadi plus 1/10. Lalu ini 1 dikali min 1/5 jadi min 1/5. Ini juga sama. 1 dikurangi min 1/5 kali 0. Tetap 1 ya. Oke. Udah, sekarang berikutnya mengenolkan angka 2 sama 3 ini. Sama 6. Kita coba satu-satu. Yang 6 dulu ya. 6 supaya jadi 0 itu berarti harus dikurangi 6 kalinya ini. Jadi operasinya adalah baris 2, pivotnya di baris 3. Pengalinya berapa? Kita lihat. 6 dengan 1 tandanya sama, berarti min. Lalu 6 dibagi 1. 6. Nah, jadi baris 2 dikurangi 6 kali baris 3. 6 dikurangi 6 kali 1. 0 gitu nanti ya. Saya copy dulu.
Yang berubah elemen baris 2 ya. Baris 3 tetap, baris 1 tetap. Sekarang kita konsen di sini. 0 min 0 tetap 0. 1 min 0 tetap 1. Nah, ini. 6 dikurangi 6, 0. Min setengah. Nah, ini kalau sulit, ini boleh begini. Min setengah. Kalau sulit ngawang-ngawang ya. Min setengah ditambah min 6 kali 1/10. Min setengah, min 6/10. Langsung min 6/10. Nah, sebenarnya kalau kita jadikan per 10, ini berarti kali 5 ya. Jadi min 11. Kalau saya gitu. Min 5, min 6. Nah, ini masuk ke sini. Masuk sini ya. Berikutnya 2. 2 ditambah min 6 kali ini min 1/5. Sama dengan 2 min plus ya 6/5. Kita jadikan per 5. Ini 5 berarti 10 plus 6/5. 16/5. Masuk ke sini. Itu 0 dikurangi 6 kali ini. Jadi ini min 3. Min 6. 0 dikurangi 6 kali 1 ya, min ini. Udah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini sudah 0 semua. Ini sudah 1. Berikutnya sekarang mengenalkan yang 2 ya. Jadi sekarang baris 1, pivotnya di baris 3, pengalinya kita lihat. Nih. Ini 2 dibagi 1, jadi 2. Jadi baris 1 dikurangi 2 kali baris 3. Baris 1 dikurangi baris 3. 2 kali baris 3. Benar ya? 2 dikurangi 2, 0. Ini saya copy. Yang berubah nanti baris 1. Jadi baris 2 dan baris 3 tetap. Ini saya hapus dulu, biar nggak bingung. Ini nanti akan berubah. Melihatnya di sini ya. Kalau ini 1 dengan 3 kan ini sudah 0, sudah aman. Berarti ini sudah 1. Lalu ini setengah dikurangi 2 kali 0, tetap setengah. Kemudian ini 2 dikurangi 2 kali 1. Nah, ini 0. Lalu ini 1/4. Nah, kita tulis nih. Soalnya angkanya pecahan. 1/4
ditambah min 2 kali baris 3-nya siapa? Baris 3-nya ini 1/10. Jadi ini 1/4 min 2 kali min 10 berarti 1/5 ya. 1/5. Ini kalau kita jadikan per 20 berarti ini 5 min 4 sama dengan 1/20. Nah, kita masukkan ke sini 1/20. Berikutnya 0 dikurangi min 2, 0 dikurangi 2 kalinya ini. Jadi gini, 0 ditambah kembalinya kan min 2 ya. Kemudian angkanya ini min 1/5. Nah, jadi kan ini plus 2/5. Kita masukkan di sini. Lalu di sini 0 dikurangi 6 kali 1. Jadi min 6. Gitu ya. Sudah, ini sudah 1, ini sudah 0, ini sudah 0. Tinggal mengenolkan ini pivotnya di sini. Jadi, X. Saya copy rumusnya. Baris 1, tapi pivotnya ganti, bukan di baris 3, tapi baris 2. Karena sekarang maju ke sini. Jadi tuh, pivotnya sini, tengah, turun, nanti balik lagi ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengenalkan setengah ini. Setengah dikurangi setengah kali 1. Jadi, tandanya ini sama-sama positif. Berarti ini min. Lalu setengah dibagi 1, setengah. Jadi ini setengah. Saya copy. Nanti yang berubah baris 1 ya. Baris 1-nya kita hapus dulu. Oke, dari sini baris 1 dikurangi setengahnya baris 2. Baris 1 dikurangi setengahnya 0. 1. Setengah dikurangi setengahnya 1. 0. 0 min 0. Min 0. Sekarang sini. Nah, ini pakai bantuan. Baris 1 1/20. Ini ditambah atau langsung dikurangi boleh. Tapi lebih amannya begini. Setengah kali baris 2. Baris 2-nya ini. Nah, tapi di dalam kurung ya. Jadi min 1/20. Oh, ini sudah sama nih per 20. Jadi ini per 20 kita samakan berikutnya. Ini 1. Lalu ini min kali min jadi plus. 1 kali 11, 11. Jadi sama dengan 12/20. Atau 6/10 ya. Kita masukkan ke sini. 6/10. Atau 3/5 boleh. 3/5 aja biar lebih kecil. Oke, berikutnya 2/5
Ini kan baris 1 ya. Ditambah min setengah kali baris 2. Baris 2 yang sekarang yang mana? Yang ini. Nah, ini dijadikan per 10. Jadi 2/5 itu 4. Ini jadikan per 10. Lalu ini min 16. Jadi min 12/10 ya. Atau min 6/5. Dari sini. Min satu lagi. Min 6 dikurangi setengah kali 1. Jadi min 6 min setengah. Jadi min 6,5. 13/2. Udah, kalau ini sudah identitas, berarti inversnya jadi A inverse sama dengan yang ini. Nah, nanti dicek. Kita cek dengan dikalikan dengan ini apakah hasilnya matrik identitas atau tidak. Ini kita cek. Kalau sudah merasa yakin, nggak dicek juga nggak apa-apa sih. Tapi kan kita kadang takut menghitung ya, karena ini perlu ketelitian dan kesabaran aja sih sebetulnya. Tapi kalau ternyata tidak identitas, ya berarti mungkin saya ada salah hitung ya. Nih, 4 kali 3, 12/5. 12/5 ditambah 2 kali min 11/10 ya. Jadi min 22/10. Lalu ditambah 8/10. 8 kali 1/10 berarti 8/10. Nah, coba kita jadikan per 10. 12 berarti ini 24 min 22 plus 8. Berapa nih? 32 dikurangi 22. 10 ya, benar ya? 10/10. Oke. Ya, ini 1. Ya, betul. Lalu sekarang baris 1 kolom 2. Berarti ini kali ini ya. Kita kalikan 4 kali min 6/5. Berarti min 24/5. Lalu ditambah 2 kali 16/5. Berarti ditambah 32/5. Kemudian ditambah 8 kali min 1/5. Ini langsung min aja ya. Min 8/5. Nol ya. Saya juga agak deg-degan ini. Oke, ini benar.
Dari 1 kolom 3 berarti 428 nanti dikalikan ini. Sekarang 4 kali min 13/2 berarti min 26. Lalu ditambah 2 kali min 6 berarti min, wah ini aku salah. Oh iya, ini enggak salah nih. Ya, saya salah di sini ya. Tadi yang ada di min 6 Bu, di atas. Harusnya min 2 sepertinya Bu. Oh, yang mana? Baris berapa kolom berapa? Di Langsung atas, hitung. baris baris pertama yang Ya, sebentar Bu, saya tandain. ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Amit salah. Oh ya, Sebentar kurang, Bu. kurang. Ke yang bawah Ibu. Oh, kurang bawah. Yang ini. Nah, yang ini Bu. Oh ini. Ini berarti baris 1 kolom 3. Baris satu, 0 dikurangi. Oh ini, ya, Dikurangi. ya, ya. 2 ya harusnya ya. Iya Bu, min 2 Bu. Oke, terima kasih. Ini 2 berarti baris 1 dikurangi setengah baris 2 berarti min 2 ditambah 3. Baris 1 dikurangi setengahnya baris 2. Min 2 ditambah 3. 1 ya. Min setengah kali min 6 kan 3 ya. Benar 1 ya. Insya Allah benar ya. Oke. Berarti ini 1, 4 kali 1, 4 kurangi 2, 4. Min 12 plus 8. Oh ya, benar. Oke, terima kasih. 0 ya. Ya, terima kasih. Lalu yang ini baris 2 kolom 1, 3/5. Nah, sebentar ya. 1 kali baris 2 kolom 1. Oke. Tiga per 5 ditambah 16/5 dikurangi 1. Lah, ini juga nggak sama. Baris 2 kolom 1. Oh, sorry. Baris 2 kolom 1. 3/5 min 11/10. Terus setengah ya. 5 kali 10. Setengah. 10 aja deh. Biar gampang. Kita jadikan per 10. 6 min 11 min 5. 1 ya. Eh, harusnya 0 dong. Berapa nih? 1 kali 3/5 min ini. Oh, ini plus. Maaf. Ya, 0. Eh, benar ya?
Kemudian baris, kita hitung baris 2 kolom 2. Semuanya di bawahnya aja ya. Sini. Baris 2 kolom 2 berarti ini min 6 per 5 kali 1. Kemudian 1 kali 16 per 5. Kemudian kali 5. 5 kali min per 5. Jadi min 1. Ini kalau kita jadikan per 5. Ini berarti min 6 plus 16 plus 5. Baris 2 kolom 2. Kayak di tengah-tengah saya ada salah hitung ya. 21, ini kok 3. Ya. Nanti nanti minta tolong dicek ya. Kemungkinan ada kesalahan, tapi prinsipnya begitu cara menghitungnya. Nanti coba tak koreksi lagi. Saya salahnya di mana? Di coretannya. Nanti videonya saya share termasuk coretan yang salah. Kemudian nanti eh, saya berikan ralatnya. Harusnya ini 1,00,001 gitu ya. Kemungkinan ada yang salah karena ini saya kalikan min 6 per 5, 1 kali 16 per 5, 5 kali min per 5, min 1. Kalau ini min, oh sorry. Oh iya iya iya. Tadi saya salah ya. Plus salah ya. Ini benar nih. Wah, kayak dapat harta karun saya. Min 11 plus 16, 5 per 5. Oke, benar. Betul. Sekarang sini, baris 2 kolom 3. Berarti 1 kali 1, 1. 1 kali min 6, min 6. 5 kali 1, plus 5. 0 ya. Sini baris 3 kolom 1, berarti 3 kali 3 per 5. Berarti 9 per 5. Kemudian baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 1, sorry. Baris 3 kolom 1 ya. 3 kali ini 9 per 5, 2 kali min 11 per 10. Jadi ini min 11 per 10. Ya. Lalu 5 kali per 10. Di 5 per 10. Ini cocok nggak ya? Saya deg-degan. Ini 18. Iya, nggak cocok. 11, 5. 9 per 5. Oh, ini ada 2, Ring. Ini 22. Hmm. 3 kali ini 9 per 5, 22 per 10. Oh, 4 kali 10. Saya salah. 4. 4. Oh ya, betul ya. 0. Oke. Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Berarti 3 kali 6 per 5. 3 kali 6 per 5 berarti 18. Lalu ditambah 2 kali 16 per 5. Jadi 32 per 5. Kemudian 4 kali min 1/5. Min 4 per 5. Berapa nih?
min 22 tambah 32 jadi 10, 10 per 5. Ah, 10 per 5. Kok 2? Nah, ini nih. Dapat ini. Ini harusnya 0 nih. Baris 2 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Min 18 per 5. Betul. 2 kali 32 per 5. Benar. Min 4 per 5. Betul ya? Saya salah di sini nih. Min 18, min 4, min 22 ditambah 32. Kenapa 10 per 5? Ya, saya salah di sini nih. Terakhir, baris 3 kolom 3, ini 3, min 12, min 9. Iya, nggak sama ini. 3 dikurangi 12, min 9 ditambah 4. 5. Min 9 tambah 4. Ya, saya salah 2 ya di sini ya. Nanti saya ralat dulu ya. Kayak saya salah hitung di sini. Kayak tadi ya saya salah hitung. Oke, kira-kira begitu. Jadi operasi elementer salah satu kegunaannya adalah untuk mencari inverse matrix, tapi memang butuh ketelitian tingkat tinggi. Saya mohon maaf, ini saya ada salah hitung, tapi nanti saya coba perbaiki. Tetap saya berikan ralatnya ya. Oke, ini karena sudah hampir jam 8, jadi saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Saya mohon maaf sekali lagi, tapi nanti saya betulkan. Jadi intinya operasi elementer matrik itu ada 3. Kita boleh nuker baris dan kolom. Kemudian kita boleh mengalihkan baris atau kolom itu dengan skalar tertentu. Dan kita boleh menambah sebuah baris dengan sekian kali baris yang lain. Dan salah satu manfaatnya adalah untuk mencari inverse matrix. Selain itu nanti kita akan gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Tapi masih dua minggu lagi. Karena minggu depan kita lanjutkan dulu dengan determinan. Gitu ya. Baik, terima kasih hadirnya. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.